Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlana Fatika Sari, NIM 20201011103111481 dari kelas Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis H akan menjelaskan mengenai transaksi elektronik atau dapat dikenal dengan sebutan e-commerce itu sendiri. Yang mana pada saat ini saya akan membawakan atau akan membicarakan atau membahas bahwasannya e-commerce dalam bidang Shopee. Salah satunya contoh adalah Shopee. Baik, di sini saya akan membahas mengenai 4 subbab. Di antaranya yaitu saya akan membahas tentang pengantar daripada materi yang saya bawakan ini sendiri, yaitu pendahuluan, serta pembahasan dengan rincian yaitu pengertian daripada e-commerce itu sendiri dan Shopee, lalu cara bertransaksi dalam aplikasi Shopee itu sendiri, dan juga jaminan dari ada keamanan suatu jual beli online, dan juga penutup yang akan saya simpulkan. Baik, langsung saja. Alasan daripada saya mengambil materi ini atau pembahasan mengenai e-commerce Shopee ini adalah dikarenakan seiringnya berjalannya perkembangan zaman, maka manusia pun mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman berikut. Maka dari itu, atau dapat dikatakan sebagai saat ini sebagai generasi milenial. Maka dari itu, kami selaku generasi muda pun juga para masyarakat yang lainnya harus mengikuti daripada perkembangan zaman itu agar tidak ketinggalan. Baik, berikutnya mengenai jual beli atau e-commerce itu sendiri, yang dimana pada zaman internet seperti ini, adanya transaksi jual beli elektronik itu sudah sangat tidak asing lagi kita dengar, dan sudah termasuk daripada praktik-praktik kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasanya e-commerce atau dapat dikatakan sebagai jual beli online atau elektronik itu sangatlah efisien dan juga efektif untuk kita gunakan. Maka dari itu pentinglah untuk kami atau untuk teman-teman sekalian dan para partisipan untuk mengetahui bagaimana cara-cara bertransaksi secara elektronik ini sendiri agar mempermudah dalam kita proses jual belinya. Lalu mengenai Shopee, Shopee merupakan salah satu bisnis dari Singapura yang sudah berhasil booming dari beberapa negara itu sendiri, yang mana pada aplikasi ini dia menyediakan beberapa layanan berjual beli atau belanja pada sektor online, yang mana itu untuk memenuhi kebutuhan para wanita dan juga para pria. Maka dari itu kami atau saya sendiri di sini akan membahas mengenai e-commerce Shopee ini, yang mana akan mempermudah daripada jual beli pemirsa sekalian. Lalu berikutnya mengenai perjanjian daripada e-commerce, yang mana di sini mungkin banyak sekali beberapa orang yang khawatir dengan adanya perjanjian yang tidak secara nyata atau tidak secara fisik. Seperti contohnya e-commerce ini sendiri pada aplikasi Shopee, yang mana kita tidak dapat bertemu dengan antara penjual juga pembeli, sehingga kita kurang yakin, mungkin bahkan kita juga takut apakah ada jaminan daripada jual beli atau transaksi online ini ataukah tidak. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari daripada perjanjian-perjanjian tersebut karena sudah diatur mengenai undang-undang tersendiri mengenai perjanjian elektronik itu sendiri. Baik, latar belakang saya mengambil materi ini atau pembahasan ini yaitu banyak sekali orang-orang yang sudah berkembang dan juga mengikuti zaman. Namun pada saat ini juga pun seiring berkembangnya waktu, ada beberapa orang juga salah menggunakan daripada kebijakan-kebijakan daripada e-commerce itu sendiri. Dan juga ada beberapa orang yang masih awam mengenai apa itu e-commerce itu. Baik, daripada itu ada beberapa masalah yang akan saya bahas dan akan saya paparkan dalam kesempatan pada kali ini, yaitu diantaranya pengertian daripada apa sih itu e-commerce dan juga Shopee itu sendiri. Yang berikutnya, bagaimana cara bertransaksinya agar kita mudah untuk melakukan atau mempraktikkannya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana jaminan daripada keamanan transaksi jual beli online tersebut. Baik, langsung saja
ke pengertian yang pertama atau pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian daripada e-commerce itu sendiri, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE atau dapat dikatakan sebagai undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik itu sendiri menyebutkan bahwasannya transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, maka dari itu, transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki arti yaitu persetujuan jual beli, yaitu di perdagangan antara dua belah pihak. Nah, maka dari itu, di sini dalam e-commerce atau jual beli online ini juga memiliki kaitannya antara konsumen, yaitu para pembeli, manufaktur, service providers atau pelayanan jasa elektronik atau internet itu sendiri, dan ada pedagang perantara untuk melakukan transaksi jual belinya itu sendiri, yaitu dalam hal jual beli online ini memiliki beberapa manfaat, yaitu adanya efektivitas dan juga efisiensi. Yang mana di sini kita akan melihat contohnya misalkan dalam pemasaran itu sendiri, yang biasanya kita bertele-tele atau pedagang-pedagang yang menawarkan pada beberapa konsumen itu menggunakan tenaga yang ekstra untuk menawarkan dagangannya kepada para konsumen. Namun dalam e-commerce ini sendiri atau transaksi elektronik ini sendiri dapat kita tawarkan melalui beberapa katalog, sehingga di situ kita akan menghemat tenaga, menghemat daripada sumber daya manusia itu sendiri, dan juga menghemat waktu, yaitu dan lain sebagainya. Lalu efektivitas yang dimaksud di sini adalah konsumen yang dijangkau, bukan hanya konsumen-konsumen yang dekat saja. Maka dari itu dalam e-commerce ini sendiri akan melibatkan beberapa konsumen ini secara luas, yang mana dalam jual beli elektronik ini sendiri akan tidak ada pembatasan antara ruang dan waktu. Baik, saya akan memperkenalkan apa itu Shopee. Shopee merupakan salah satu pelayanan atau bisnis daripada ciptaan Singapura, dari negara Singapura, yang dimana itu sudah berkembang di beberapa negara untuk melayani atau memberi fasilitas kepada masyarakat, entah itu pria maupun wanita, dari kecil hingga dewasa untuk keperluan-keperluan pribadinya masing-masing. Maka dari itu dapat dikatakan Shopee ini salah satu contoh daripada e-commerce itu sendiri untuk mempermudah para konsumen atau para masyarakat untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dengan menghemat waktu dan juga sangat efektif. Lalu kita akan membahas yaitu mengenai cara bertransaksi di dalam e-commerce, terutama pada Shopee itu sendiri. Cara bertransaksi pada e-commerce ini diatur dalam pasal 1320 BW atau KUH Perdata, yang dimana di situ akan kita ketemui mengenai beberapa syarat sah daripada perjanjian itu sendiri, yang dimana ada 4 komponen dari syarat sah perjanjian itu. Di antaranya adalah adanya kesepakatan dua belah pihak. Nah, dalam perjanjian jual beli ini sama halnya dengan jual beli fisik atau jual beli secara offline. Nah, sama dengan hal itu, maka jual beli secara online atau e-commerce itu sendiri melibatkan dua pihak, dan di antara pihak itu pun juga harus memiliki kesepakatan. Yang kedua, adanya cakap hukum. Nah, jika beberapa orang yang sudah berani atau dia sudah melakukan transaksi jual beli, maka dalam perjanjian-perjanjian itu dapat beberapa orang dinyatakan dia memang cakap hukum karena dapat mengoperasikan atau mengaplikasikan jual beli itu sendiri. Jikapun tidak, pasti ada orang tua atau yang mengawasi kegiatan-kegiatan anaknya untuk jual beli, melakukan jual beli. Berikutnya ada klausul yang halal. Ya,
klausul yang halal yang dimaksud dalam syarat ini adalah adanya jual beli, barang yang dijual dan beli pun harus halal dan juga tidak melanggar daripada undang-undang itu sendiri. Dan yang berikutnya adanya sesuatu yang untuk diperjanjikan. Maka dari itu pada transaksi jual beli ini pasti ada saja sub objek atau benda ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Contohnya jasa maupun benda. Baik, mengenai metode daripada cara bertransaksi di aplikasi Shopee itu sendiri. Yang pertama, para masyarakat atau pemirsa sendiri pun dapat men-searching atau mencari apa produk apa yang Anda inginkan atau Anda butuhkan. Nah, setelah itu teman-teman ataupun partisipan yang lain bisa memilih daripada beberapa hasil daripada searchingan itu atau daripada riset yang telah kalian cari dalam aplikasi tersebut. Nah, kalian pilih mana yang memang sesuai dan tepat dengan kemauan Anda dan jangan lupa membaca deskripsi dan juga bagaimana kondisi-kondisi barang tersebut. Jadi juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yang berikutnya, setelah kalian menentukan daripada barang yang akan Anda beli, Anda klik icon keranjang, yang dimana di situ gunanya untuk memasukkan kebelanjaan kepada keranjang Shopee. Lalu jika sudah dan pilihan Anda itu sudah tepat, lalu klik check out atau akan melangkahi atau melampaui, yaitu adanya pemilihan tadi untuk menuju ke pembayaran atau transaksi. Lalu jika ada voucher atau ada koin daripada Shopee itu sendiri, maka kalian bisa memilih salah satu metode tersebut daripada voucher tersebut untuk dijadikan patokan atau daripada diskon atau potongan harga dari penjual ataupun pihak Shopee itu sendiri untuk kalian para pembeli. Lalu jika sudah, pastikan alamat Anda itu sesuai dengan tujuan yang akan Anda kirim. Jika tidak, pasti alamat itu pun nyasar juga dan benda pun tidak sampai ke alamat tujuan. Lalu setelah sudah menentukan alamat tujuan dan itu sudah benar, maka langsung melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dengan beberapa cara atau metode dan nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Setelah memilih cara pembayaran, Anda langsung dapat buat pesanan. Untuk membuat pesanan dan berikutnya akan ada konfirmasi daripada pihak Shopee itu sendiri. Lalu untuk dikirimkan barangnya. Baik, kita akan membahas mengenai metode pembayaran. Metode pembayaran dalam online ini sendiri ada beberapa cara agar tadi ya mengefisiensi daripada waktu untuk teman-teman sekalian. Di antaranya yang pertama ada micropayment atau jumlah uang kecil. Jadi transaksi itu menggunakan jumlah uang kecil dan intensitasnya transaksi yang sangat tinggi, dengan intensitas transaksi yang sangat tinggi. Berikutnya yang nomor 2 merupakan adanya m-banking seperti mobile banking, terus mobile ticket, terus m-parking dan lain sebagainya, dan itu dilakukan memang untuk mempermudah para pengguna transaksi elektronik ini untuk melakukan pembayaran daripada jual beli tersebut. Yang berikutnya adalah e-wallet. Nah, dalam e-wallet ini cara atau metodenya adalah menggunakan login email ataupun dengan nomor ponsel. Lalu ada kartu kredit dan juga kartu debit. Nah, di sini kartu debit dan juga kartu debit memiliki pengertian yang sangat berbeda. Kartu kredit didefinisikan sebagai e-money yang diterbitkan oleh instansi untuk perolehan kredit transaksi, yang mana pengembalian antara uang itu dapat dilakukan secara berangsur dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, kartu debit itu adalah kebalikan daripada definisi kartu kredit tersebut, yaitu adanya kartu ini dilakukan untuk pembayaran secara lunas. Langsung saja. Selain itu, ada juga metode pembayaran dengan cash on delivery atau dapat dikenal oleh teman-teman sebagai COD,
yang mana di sini pembayarannya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, atau mungkin secara langsung di antara kurir, atau biasanya kalau di Shopee itu pihak Shopee yang mengantarkan barang kepada pembelinya. Dan itu menurut saya beberapa konsumen dan pembeli dan penjual pun juga sama-sama untung, di mana penjual juga dapat memastikan bahwasanya barang tersebut telah sampai kepada orang yang tepat, dan pembeli pun juga dia memiliki keuntungan yang mana dapat memastikan bahwasanya barang ini memang benar-benar baik, dan juga penjualnya pun juga benar-benar bertanggung jawab. Jadi ada jaminan di situ, jaminan langsung, di mana ada uang, di situ juga ada barang, gitu istilahnya. Baik, kita akan membahas mengenai bahasan yang ketiga, yaitu jaminan keamanan. Yang mana di situ tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, yang mana di sini akan diatur mengenai hak-hak daripada konsumen itu sendiri dengan kepentingan hukumnya. Maka di sini dapat kita ketahui ya bahwasannya tujuan daripada hukum itu adanya kepastian hukum, dan juga adanya keadilan, dan juga adanya kemanfaatan. Maka dari itu di sini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen, maka di situ dibahaslah mengenai adanya perlindungan daripada hak-hak daripada konsumen itu sendiri sesuai dengan kepastian hukumnya. Lalu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu sendiri pun juga pada pasal 7 huruf G mengatur mengenai kompensasi atau ganti rugi ataupun pengembalian dana dari sebuah perusahaan atau dari sebuah penjual itu kepada pembeli jika produk yang pembeli itu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sudah tertera dalam definisi ataupun deskripsi sebuah dagangan itu yang telah penjual itu tawarkan. Maka dari itu jaminan daripada keamanan pada e-commerce ini sendiri pun sudah dijamin menurut undang-undang. Lalu bagaimana sih proses-proses bertransaksi itu sendiri? Nah, di sini ada 5 proses. Yang pertama, find it, atau tadi dapat sudah saya jelaskan dan dapat teman-teman ulas kembali mungkin, yaitu kalian bisa mencari apa kebutuhan apa yang sedang Anda inginkan. Lalu setelah itu ada explore it, yang mana di situ kalian bisa melihat atau di situ kalian bisa memilih-milih mana sih barang yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah itu adanya select it. Setelah dicari-cari, kalian bisa tuh memilih mana yang tepat daripada deskripsi kalian, daripada deskripsi dan juga keinginan kalian ini tuh sudah sesuai. Nah, setelah kalian memilih pun langsung baru mengalami proses yang selanjutnya, yaitu buy it. Lalu kalian jika sudah menentukan pun kalian langsung membelinya. Nah, setelah itu kalian ship it, yaitu menunggu daripada barang itu diantar atau datang ke alamat yang Anda tuju. Baik, berikutnya mengenai kontrak-kontrak dalam jaminan keamanan dalam Shopee itu sendiri. Nah, dalam e-commerce dan khususnya pada Shopee sendiri ada beberapa kontraknya. Jadi di sini bukan asal beli dan juga tidak ada kontrak dan jaminan dan lain sebagainya, namun di sini juga ada kontrak. Nah, bagaimana sih cara berkontrak sedangkan kita kan berada di dalam jaringan dan kita tidak dapat bertemu secara fisik, mungkin ada wilayahnya di jauh dan juga tidak memungkinkan kita untuk bertemu dan lain sebagainya. Namun pada perkembangan zaman dan kita juga sudah mengenal adanya internet dan lain sebagainya, di situ kita akan dipermudah oleh internet tersebut untuk melakukan transaksi atau kontraknya itu sendiri, yang mana kita dapat dilaksanakan melalui chatting, yaitu berbicara atau berdialog dengan antara penjual dan juga pembeli itu menggunakan media online. Namun dalam hal ini kita berdialognya bukan tatap mata, hanya
sekedar mengirim pesan saja. Lalu ada via video call. Nah, di sini kalian bisa nih bertatap muka, namun hanya terbatas oleh jaringan itu tadi. Hanya berada di HP atau hanya berada di laptop dan dapat memastikan daripada sebuah barang tersebut apakah kondisinya sesuai ataukah tidak gitu. Lalu dapat melalui juga email. Teman-teman pun juga bisa mengemail daripada sebuah toko elektronik tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi kalian bisa memberikan surat hampir sama halnya dengan chatting tadi. Lalu di situ ada juga web, di mana di dalam situs web itu nanti ada deskripsi daripada beberapa produk, yang mana di situ akan tertera beberapa pilihan-pilihan daripada pembeli. Nah, pembeli langsung tinggal klik saja di situ dan lalu langsung melakukan pembayaran dan tinggal tunggu saja daripada barang itu datang sampai ke alamat yang Anda inginkan. Lalu dalam jual beli ini pasti kalian juga takut ya adanya perbedaan definisi ataupun tidak sesuai dengan kalian inginkan gitu. Nah, dalam hal ini penawaran daripada jual beli online ini sendiri pun juga para penjual harus wajib memberikan spesifikasi daripada barang atau jasa yang dia jual. Jadi misalkan menjual sepatu dengan keadaan masih bagus, dengan masih baru, kardusnya pun masih lama, masih maksudnya barang bawaan dan itu pun masih bersegel dan lain sebagainya gitu, spesifik barang ataupun jasanya. Lalu mengenai harga barang atau jasa tersebut. Jadi selain mendeskripsikan daripada fakta yang telah ada pada sebuah produk yang dia jual itu pun, para penjual pun juga wajib menerapkan harga yang dia patokan. Nah, jika misalkan tidak ada harga pun, lalu bagaimana kita harus membayarnya dan juga harus menerima bayaran daripada pembeli tersebut gitu. Jadi lanjut yaitu adanya syarat mekanisme pembayaran dan juga pengiriman barang. Nah, biasanya setelah kita melakukan penawaran daripada antara penjual dan pembeli, pasti kita melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini ada beberapa metode yang tadi setelah saya sebutkan. Apakah kesepakatan dari kedua belah pihak itu untuk melalui kartu kredit atau kartu debit dan e-wallet atau lain sebagainya gitu. Lalu pengirimannya, jasa pengiriman itu kan banyak. Mungkin ada beberapa cara, yaitu adanya si cepat, Wahana JNE dan JNT dan lain sebagainya, dan masih banyak lainnya. Itu pun tergantung daripada kesepakatan dua belah pihak, bagaimana pilih kargo yang mana, seperti itu. Lalu adanya batasan pertanggungjawaban daripada penjual ini kepada pembeli. Jadi misalkan di awal ini kalian sedang melakukan kontrak, itu pasti ada kesepakatan. Jika di Shopee itu sendiri, misalkan sebelum klik pesanan diterima, itu pasti dicek dulu nih barangnya benar sesuai atau tidak. Misalkan si A membeli hand sanitizer 2 botol, tapi yang datang cuma 1 botol dan itu variannya salah. Nah, itu dapat nih ditukarkan atau dimintakan pertanggungjawaban daripada penjual itu sendiri. Nah, dari situ, maka dari itu dapat dikatakan jaminan keamanan dalam e-commerce ini sendiri pun sudah baik, sudah membaik dikarenakan sudah ada beberapa jaminan sesuai undang-undang pun dan juga sudah dilakukan daripada spesifikasi pada saat akan dilakukannya penjualan produk itu sendiri. Langsung saja dapat saya simpulkan bahwasannya daripada penjelasan saya pada kesempatan kali ini yaitu adalah e-commerce itu sendiri adalah kegiatan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, itu pun dipermudah, yang mana di situ akan menghemat daripada waktu juga. Jadi di situ pun ada kemanfaatan daripada efektivitas dan juga efisiensi daripada satu dan yang lainnya. Selain kita juga mengikuti perkembangan zaman, kita pun di sini juga melatih bagaimana kita untuk belajar berteknologi. Maka dari itu, selain kita untuk menghemat waktu, untuk menggunakan aktivitas dan lain sebagainya, di sini pun kita juga akan difasilitasi dengan beberapa pilihan yang tidak membatasi kita dalam jarak
ataupun waktu itu sendiri. Yang berikutnya mengenai jaminan dan cara bertransaksinya. Nah, cara transaksinya pun tidak susah dan tidak sulit. Maka dari itu lebih efektif menggunakan cara yang seperti ini, dan jangkauannya pun bukan hanya orang-orang yang terbatas, namun ada beberapa orang di luar wilayah daripada suatu perusahaan atau toko yang dia jual. Lalu berikutnya mengenai jaminannya. Dan jaminan ini tadi sudah dipastikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga para para penjual dan pembeli pun juga tidak dapat khawatir bahwasanya adanya kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya, dan di situ dapat dipertanggungjawabkan, dan karena sudah dijamin oleh undang-undang itu sendiri, dan itu pun sudah melalui kontrak serta perjanjian yang telah kedua belah pihak setujui. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Herna Fatika Sari, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.